informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Jumat 3 April 2026. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang taruh berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusif. Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap pembangunan jalan layang di sekitar kawasan Lambah Anai dapat direalisasikan. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang taruh berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusif, juga menghadirkan program palang pintu pelayanan dari pintu ke pintu disabilitas. Berikut laporan Nofri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang taruh berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. Sebagai bantu inovasi pelayanan, Dukcapil menghadirkan program palang pintu, pelayanan dari pintu ke pintu disabilitas, yaitu layanan yang mendatangi rumah warga penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu identitas anak, serta pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kota Padang Panjang, Windo Arizo Kapatang mengatakan, program ko bapadoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang pendataan serta penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Dirinya menyebut tujuan dari program ko adalah untuk memenuhi hak administrasi kependudukan secara adil, setara, serta tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Windo Arizo menyampaikan, Dukcapil memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh dokumen kependudukan. Program ko juga memperkuat komitmen pelayanan publik dan responsif serta berkeadilan. Masyarakat penyandang disabilitas dapat mengakses layanan administrasi kependudukan jauh lebih mudah serta nyaman, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil Kota Padang Panjang berharap program ko dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Allah membantu 90 pos bantuan hukum di nagari desa dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat Indra Syahputra mengatakan jota bantuannya pos bantuan hukum tuh, maka diharapkan penyuluhan hukum di tingkat nagari akan maksimal. Dirinya mengharapkan kerjasama satu pihak terutama parangke nagari dalam upaya menciptakan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap pembangunan jalan layang di sekitar kawasan Lambah Anai dapat direalisasikan. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya
agar pemerintah pusat bersama DPR RI dapat segera memperbaiki fasilitas umum nan rusak, terutama jalan penghubung utama antara Provinsi Sumatera Barat, Jawa Riau, nan terdampak bencana. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan jalan layang atau flyover di sekitar kawasan Ayat Tajun, Lembah Anai, guna mengantisipasi melubernya air ke badan jalan saat intensitas hujan tinggi. Baru kami mengusulkan flyover di depan air terjun, air mancur, ya, karena ketika hujan deras air mancur itu menutupi jalan sehingga mengganggu yang menggunakan lalu lintas di sana seperti pengendara kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Menurut Bupati Eka, setiap kali hujan deras, air dari air terjun meluber ke jalan sehingga tidak dapat dilalui. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemprov Sumatera Barat akan taruh memperkuat keberadaan industri lokal sebagai tulang punggung utama perekonomian di ranah Minang. Gubernur Sumber Mahyaldi mengatakan salah satu langkah untuk memperkuat industri lokal yakni menjadikannya sebagai material utama dalam proyek pembangunan pemerintah di Sumber. Menurut Mahyaldi, penguatan industri lokal menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, juga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global. Bupati Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadli sampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD. Berikut laporan Irsyad. DPRD Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Rapat Paripurna dan berfokus pada penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi mengenai 3 rancangan peraturan daerah. Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Dewan Saratu Bupati Eka Putra, juga Wakil Bupati Ahmad Fadli. Bupati Eka Putra mengapresiasi pimpinan seluruh fraksi DPRD nanlah bagian kontribusi pemikiran berupa pertanyaan saratu saran terhadap 3 ranperda itu. Eka Putra menegaskan bahwa masukan dari setiap fraksi sangat krusial agar produk hukum dan dihasilkan nantinya relevan jo kebutuhan masyarakat jo indak melanggar aturan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menyatakan kesepakatannya untuk melakukan inovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif agar daerah indak hanya bergantung pada pajak jo retribusi semata. Terkait ranperda kawasan tanpa rokok, Bupati menjelaskan bahwa langkah itu merupakan strategi penting untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui pendekatan dan edukatif. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar jolah menyiapkan sarana pendukung serupa area khusus merokok jo media informasi guna memastikan implementasi aturan itu berjalan efektif. Kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan DPRD telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati atas pandangan fraksi dari Kabupaten Tanah Datar dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 30 Maret 2020. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan pada seluruh fraksi yang telah memberikan perkembangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tanggapan, apresiasi dan saran. Bupati Tanah Datar Eka Putra menambahkan bahwa perubahan susunan perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di Tanah Datar. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Jumat 3 April 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1.
informasi dan inspirasi.